Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari kelas 10 MPLB 1, nomor absen 32. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode ilmiah dalam ekosistem sekolah. Hasil observasi. Lokasi observasi di lingkungan sekolah. Lingkungan abiotik, udara, air, tanah, batu, dan sinar matahari. Produsen, pohon mangga, rumput, tumbuhan paku, kamboja, pohon palem, pohon kelapa, pohon jambu, pucuk merah, belimbing, pohon cemara, pohon beringin, bulu ayam, dan rambutan. Konsumen, semut, kupu-kupu, tawon atau lebah, ikan, tupai, keong, katak, kucing, dan manusia. Dekomposer, cacing, rayap, dan bakteri. Di sini ada gambar jaring-jaring makanan, di mana di sini ada produsen, yaitu pohon dan padi. Ulat, belalang, dan tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ayam dan katak sebagai konsumen tingkat 2, dan ular dan burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Padi dan pohon sebagai produsen yang dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Lalu tikus dimakan oleh ular dan burung elang, belalang dimakan oleh katak dan ayam, ulat dimakan oleh katak dan ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular dan burung elang, katak dimakan oleh ular dan burung elang juga bisa memakan ular. Ketika ular dan burung elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Baik, di sini saya juga sudah menuliskan rantai makanan, di mana mangga dimakan oleh ulat dimakan oleh burung gelatik dimakan oleh elang, dan burung elang diuraikan oleh bakteri. Dan di soal nomor 3 ini, dengan browsing di internet atau referensi lain, jelaskan A. Keterkaitan biologi dalam rantai makanan. Maaf, di sini saya tidak bisa menjelaskan tentang soal nomor 3 yang bagian A dan B. Maka langsung kita lanjut ke soal nomor 3 yang C. Jelaskan keterkaitan fisika dalam rantai makanan. Keterkaitan fisika dalam rantai makanan yaitu untuk mengatur jalannya energi dalam melakukan perubahan ke dalam bentuk energi yang lain di dalam proses rantai makanan. Lalu di nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Produsen, B. Konsumen, C. Individu, D. Populasi, E. Komunitas, F. Ekosistem, dan G. Ekologi. Nomor 4, A. Produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. B. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme lain. C. Individu, salah satu makhluk hidup tunggal. D. Populasi, yaitu sejumlah individu dari satu jenis tertentu yang ada di suatu daerah atau tempat tertentu dan dapat menghasilkan keturunan. E. Komunitas, seluruh populasi yang hidup bersama dan menempati suatu daerah atau lingkungan tertentu. F. Ekosistem, hubungan timbal balik antara komunitas dengan lingkungan. G. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungannya. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Nomor 2, simbiosis komensalisme adalah interaksi dua organisme ketika satu organisme
mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Nomor 3, simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana ada satu pihak mendapat untung, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Jaring-jaring kehidupan, D. Piramida makanan. Nomor 6A. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. C. Jaring-jaring kehidupan adalah peristiwa makan dan dimakan untuk memindahkan zat dari makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup yang lain. D. Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak di dalam suatu ekosistem. Baik, di sini saya sudah menjelaskan tentang penerapan metode ilmiah dalam ekosistem sekolah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.